Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 3, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, sosial. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, serta memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Pahlawan dan rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Oleh sebab itu, kita semestinya memaknai proklamasi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah melakukan wawancara tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita bisa melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat di sekitar tempat tinggal kita. Kita tanyakan makna kemerdekaan dalam upaya menuju masyarakat sejahtera. Kemudian, kita tuliskan hasil wawancara dalam bentuk laporan. Berikut adalah contoh menuliskan laporan hasil wawancara. Pertama, di bagian atas tertulis nama, Dedi, kemudian kelas 6A, waktu wawancara, Senin, 18 Januari 2020, narasumber, Bapak Budi yang menjabat sebagai Ketua RT. Selanjutnya, hasil wawancara. Kemerdekaan Indonesia bermakna penting dalam upaya menuju masyarakat sejahtera. Setelah merdeka, Indonesia mempunyai kewenangan untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri. Hasil wawancara berikutnya, kita bisa mengelola sumber daya alam yang ada di lingkungan. Misalnya, kita bisa mengelola tanah yang ada di desa. Tanah diolah agar subur sehingga bisa ditanami komoditas pangan seperti buah dan sayur. Hasil panen buah dan sayur dapat dijual sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Hasil wawancara yang berikutnya, kita juga bisa mengelola sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan keterampilan. Misalnya, pemerintah setempat mengundang narasumber untuk melatih keterampilan ekonomi kreatif untuk masyarakat. Dengan pelatihan tersebut, diharapkan masyarakat mampu mendirikan usaha sendiri hingga dapat membuka lapangan pekerjaan. Upaya mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara Indonesia. Salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat tercapai dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya pemerintah yang dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera. Pembangunan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, rakyat Indonesia harus mendukung pembangunan tersebut. Dukungan tersebut dapat berupa persatuan antar masyarakat. Persatuan yang saling menghargai akan menciptakan kerukunan, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut
dapat dicapai melalui pembangunan, antara lain meningkatkan pendapatan warga masyarakat. Kemudian, penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai. Ketiga, pemberian beasiswa pendidikan kepada pelajar Indonesia. Keempat, pembangunan jalan. 5. Pelatihan kerja kepada pelajar yang putus sekolah. Dan yang keenam, melestarikan budaya Indonesia. Membayar pajak dapat mendukung pembangunan bangsa. Pajak merupakan modal pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan dapat berjalan lancar jika warga taat membayar pajak. Penyediaan sarana untuk menyeberang di jalan raya akan bermanfaat memudahkan aktivitas masyarakat. Pembangunan jalan dan fasilitas di jalan raya bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional. Membuat clipping tentang upaya menuju masyarakat sejahtera. Kita sudah mengetahui bentuk partisipasi dalam upaya menuju masyarakat yang sejahtera. Sekarang, kita akan membuat clipping tentang upaya menuju masyarakat yang sejahtera. Kita bisa membuatnya seperti contoh berikut. Berikut adalah contoh artikel yang diambil dari koran yang bisa dijadikan bahan clipping.